Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melancarkan serangan kompleks di wilayah Tel Al-Za'atar, Gaza Utara pada Jumat 27 Desember 2024. Dalam fase pertama, seorang pejuang Al-Qassam melancarkan aksi bom bunuh diri dengan memeluk tentara Israel yang terdiri dari beberapa personel. Akibatnya, 5 tentara Israel atau IDF tewas di lokasi. Setelah ledakan pertama, pasukan evakuasi IDF menjadi target serangan kedua. Dilaporkan 2 tentara tambahan tewas akibat tembakan dari granat rakitan Al-Qassam. Mengutip Tribun News, dalam laporan media Kaperni diketahui Mayor Komandan Kompi tentara Israel tewas dalam serangan tersebut. Di sisi lain, seorang perwira IDF tewas tertembak di Netzarim, Gaza Tengah pada Kamis 26 Desember 2024. Diketahui serangan itu menambah daftar kematian pejabat IDF dalam konflik yang berlangsung lama. Pakar militer Israel mengklaim kelelahan fisik dan mental tentara IDF di Gaza sebagai masalah besar. Adapun ketegangan ini semakin mempengaruhi moral pasukan Israel yang kini menghadapi tantangan besar di jalur Gaza. Pakar militer Israel, Avi Ashkenazi, mengklaim pasukan pertahanan Israel atau IDF menghadapi masalah besar di jalur Gaza. Menurutnya, masalah tersebut adalah burnout atau kelelahan fisik dan mental yang dialami tentara Israel. Perang yang berlangsung hampir 1,5 tahun membuat moral pasukan menurun dan meningkatkan resiko kesalahan di medan tempur. Ashkenazi mengungkapkan bahwa keletihan ini memperburuk koordinasi di antara pasukan Israel. Ia pun menyinggung kematian Kapten IDF Amit Lezi yang tewas dalam keadaan misterius. Hal itu diduga lantaran tembakan salah sasaran dari sesama pasukan Israel. Diketahui keletihan ini juga mempengaruhi fokus dan ketegangan operasional pasukan Israel. Akibatnya, tentara IDF yang sudah lama berada di medan tempur menjadi kurang waspada hingga meningkatkan resiko kecelakaan. Selain itu, banyak tentara Israel yang mengalami trauma dan masalah mental setelah kembali dari Gaza. Bahkan, media Israel melaporkan banyak tentara yang menembak rekan sendiri lantaran stres dan juga trauma. Perlu diketahui hal itu merupakan ancaman serius yang bisa memicu bencana bagi pasukan Israel di jalur Gaza. Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam, menyerang pasukan pendudukan Israel di Nablus dan Kem Askar pada Jumat 27 Desember 2024 pagi. Kelompok itu menyerang kendaraan militer Israel di daerah Ruceb dengan tembakan gencar dan mencapai sasaran. Selain itu, unit teknik Brigade Al-Quds meledakkan bahan peledak yang menargetkan tentara dan juga kendaraan pasukan Israel. Dalam serangan tersebut, seorang pemuda terluka dan 3 lainnya ditahan oleh pasukan Israel di Kem Askar Al-Jadid. Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan pengepungan Kem Askar Al-Jadid menyebabkan beberapa pintu masuk ditutup. Hal itu juga menghalangi tim medis dan juga personel pertahanan sipil untuk bisa masuk. Adapun pasukan Israel juga menyerbu desa Kusra, menggeledah rumah warga dan juga menyebabkan kerusakan. Dikabarkan pasukan Israel menembakkan gas air mata dan granat kejut selama serangan di kota Al-Qader, selatan Bethlehem. Bentrokan semakin intensif di tepi barat sejak agresi Israel di jalur Gaza dengan invasi dan penangkapan skala besar. Sementara itu, serangan penusukan di Herzliya menewaskan seorang pemukim Israel memicu respon besar dari pasukan keamanan. Operasi militer Israel terus meningkat di tengah ketegangan yang meluas di Gaza dan juga tepi barat. Perlawanan Palestina kembali menggencarkan operasi Syahid melawan pasukan pendudukan Israel di jalur Gaza. Brigade Al-Qassam, sayap militer Hamas, melancarkan aksi heroik dengan meledakkan sabuk peledak menewaskan 5 tentara Israel. Setelah ledakan, pasukan Al-Qassam menembak 2 tentara dan menyerang pasukan penyelamat dengan granat rakitan. Sementara itu, Brigade Al-Quds dari Jihad Islam menghancurkan kendaraan militer Israel di Beit Hanun. Adapun pasukan martir Omar Al-Qassam juga menembaki markas militer Israel di Netzarim dengan mortir. Mengutip Al-Mayadin, pada 28 Desember 2024, Israel merespon dengan serangan brutal terhadap rumah sakit Kamal Adwan di Gaza Utara.
Dilaporkan pasukan Israel membakar bagian rumah sakit, memaksa pasien dan staf medis untuk mengungsi. Kemudian serangan udara Israel dilancarkan di sekitar rumah sakit menyebabkan 300 pasien terlantar di luar. Dikabarkan pasien-pasien yang tergantung pada peralatan medis terpaksa terpapar cuaca dingin yang berbahaya. Setelah mengungsikan pasien, pasukan Israel menculik mereka bersama warga setempat dan mengumpulkannya di halaman sekolah. Tindakan itu menuai kecaman keras lantaran melanggar hukum internasional yang melindungi fasilitas medis dan juga masyarakat sipil. Angkatan Bersenjata Yaman atau YAF melancarkan serangan militer besar-besaran pada Jumat 27 Desember 2024. Dilaporkan Houthi menargetkan Bandara Ben Gurion di wilayah Yafa menggunakan rudal balistik hipersonik Palestina 2. Rudal tersebut berhasil mencapai sasaran menyebabkan korban jiwa dan menghentikan operasi bandara. Selain itu, pasukan UAV YAF juga menargetkan situs penting di Tel Aviv dengan pesawat tak berawak. Adapun YAF juga menyerang kapal Santa Ursula di Laut Arab yang melanggar larangan memasuki pelabuhan Palestina. Juru bicara Houthi Yahya Saree menyatakan bahwa ketiga operasi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina. Ia pun menekankan bahwa serangan tersebut merupakan bagian dari fase kelima operasi serangan. Saree menegaskan bahwa agresi Israel tak akan mengubah tekad rakyat Yaman. Perlu diketahui sebelumnya pada Kamis 26 Desember, militer Israel melancarkan serangan besar-besaran terhadap Yaman. Pasukan IDF menargetkan fasilitas sipil dan menara kontrol bandara di Sanaa, Yaman. Dikabarkan Houthi akan terus memperluas serangannya ke lebih banyak target vital di Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.